Kali ini saya akan membahas tentang hak tanggungan untuk tugas UTS Hukum Pertanahan yang dibimbing oleh Ibu Dina Napitupulu. Apa itu hak tanggungan? Cara aman jaminan utang dalam hukum Indonesia. Pernah nggak sih kalian dengar istilah sertifikat rumah dijadikan jaminan bank? Nah, itu bukan sekedar istilah biasa. Di baliknya ada konsep hukum yang sangat penting, yaitu hak tanggungan. Di vlog kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu hak tanggungan, bagaimana proses pemberiannya, sampai kenapa ini jadi senjata utama bank dalam menjamin utang. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk perlunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau UUHT. Ciri pentingnya bersifat aksesor mengikuti perjanjian utang, memberikan hak preferen atau yang didahulukan, memiliki the right suit, tetap mengikuti objek meski berpindah tangan. Jadi objeknya yang menjadi jaminan meskipun tanah tersebut telah dialihkan. Jadi kalau debitur gagal bayar, kreditur tetap bisa langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa harus ribet lagi. Nah, terdiri apa aja objek itu? Hak milik. Hak milik adalah hak paling kuat dalam dan penuh atas tanah. Ciri-cirinya tidak terbatas waktu, bisa diwariskan, dan bisa dialihkan. Ini yang paling sering dijadikan jaminan bank karena statusnya paling kuat dan aman. Hak guna usaha atau HGU. Hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, ataupun peternakan. Ciri-cirinya, jangka waktu maksimalnya 35 tahun, dapat diperpanjang, biasanya untuk skala besar. Nah, biasanya ini dipakai oleh perusahaan besar seperti perkebunan sawit atau agribisnis. Banyak sekali HGU yang dipakai untuk perkebunan perkebunan sawit atau agribisnis yang lainnya. Nah, hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Ciri-cirinya, jangka waktunya maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang. Banyak digunakan oleh developer dan properti komersial. Nah, dari HGB induk biasanya nanti developer akan menjadikan masing-masing unitnya jadi dipecah-pecah menjadi masing-masing unit untuk konsumen-konsumen masing-masing. Nah, kalau kalian mau beli ruko atau apartemen besar, kemungkinan statusnya HGB. Dan ini bisa dijadikan jaminan. Nah, kalau kalau punya ruko atau punya apartemen, nah kita kekurangan modal, membutuhkan untuk usaha, nah ini bisa dijaminkan HGB-nya ke bank dan mendapatkan kredit dari bank tersebut. Hak pakai tertentu. Apa itu hak pakai tertentu? Hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah milik negara atau pihak lain. Nah, tidak semua hak pakai bisa dijadikan jaminan. Hanya yang memenuhi syarat tertentu misalnya dapat dipindah-tangankan. Nah, jadi tidak semua hak pakai bisa dijadikan jaminan. Harus dibuat dahulu sifat dan peruntukannya. Subjeknya, pemberi hak tanggungan, debitur atau pemilik tanah. Pemegang hak tanggungan, kreditur, biasanya bank. Penjelasan sederhananya, ya kalau kamu meminjam uang ke bank dan menjaminkan rumah, kamu adalah pemberi hak tanggungan dan bank adalah pemegangnya. Intinya hanya hak atas tanah yang memiliki ekonomi yang bisa dijalin dan dapat diubah hak tanggungan. Nah, proses pemberian hak tanggungan atau intinya alurnya seperti perjanjian utang piutang. Dasar utamanya ada loan agreement. Berarti kan kalau debitur akan meminjam uang kepada kreditur, berarti banknya mereka akan melakukan ada perjanjian, ada klausal-klausal tertentu yang harus diisi. Apa-apa saja, apa jangka waktunya, bunganya, berapa lama jaminannya,
kapan ada kalau ada grace periodnya, apa bunganya efektif atau fix. Nah, di situ kan tertulis semuanya itu. Nah, setelah perjanjian itu akan dibuatkan APHT atau akta pemberian hak tanggungan. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Habis itu didaftarkan kantor pertanahan. Kapan dilakukannya? Dilakukan maksimal 7 hari setelah APHT. Nah, terbitlah sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Yang menariknya, sertifikat hak tanggungan ini punya kekuatan seperti putusan pengadilan. Jadi kalau debitur one prestasi, bisa langsung dieksekusi. Nah, kalau terjadi apa-apa dengan jaminan tersebut, gagal bayar si debitur, biasanya diberi waktu tertentu, nanti ujung dilelang, dieksekusi, dan bank intinya akan harus mendapatkan kembali dananya. Bagaimana proses pemberian hak tanggungan seperti ini? Proses pemberian hak tanggungan itu nggak sekedar tanda tangan. Ada tahapan hukum yang harus didahului supaya jaminan itu sah dan mempunyai kekuatan hukum eksekusi. Perjanjian utang piutang atau loan agreement. Ini adalah fondasi utama, tanpa utang tidak ada hak tanggungan. Isi dari perjanjian tersebut apa saja sih? Jumlah hutangnya yang jelas, umpamanya pinjaman nominal pinjamannya berapa? Jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Biasanya kalau perumahan itu, kalau umpamanya KPR bisa 10 tahun, 15 tahun. Gimana kalau umpamanya dibayar dipercepat? Bisa, tapi bank sangat tidak suka karena mereka tidak mendapatkan bunga lagi. Percepat pasti ada biaya percepatan penalti. Nah, bunganya berapa? Di situ kan disebutkan bunganya, apakah bunganya flat, efektif, atau bagaimana? Bagaimana cara pembayarannya? Cara pembayarannya berarti kan sistem apa? Manual atau auto debit rekening? Tergantung perjanjian seperti apa. Nah, bagaimana kalau terjadi one prestasi? Klausul one prestasi disebutkan. Berapa lama one prestasi? Nah, biasanya ujung-ujungnya bank akan mengeksekusi dan melelang hak, hak tanggungan tersebut kalau terjadi one prestasi. Dari segi aspek hukum, bersifat perjanjian pokok. Hak tanggungan berarti perjanjian asesor ikutannya. Nah, jadi hak tanggungan itu bukan berdiri sendiri. Dia menempel pada perjanjian utang. Kalau utangnya tidak ada, jaminan juga gugur. Nah, berarti kan kalau sudah lunas, bagaimana? Sudah selesai perjanjian tersebut. Bagaimana pembuatan AHT atau akte pemberian hak tanggungan? Nah, APHT itu adalah akte otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti pemberian hak tanggungan. Hal penting dalam APHT, identitas debitur dan kreditur. Siapa yang berhutang dan siapa kreditur, berarti bank tersebut. Siapa banknya, siapa yang berhutang. Datanya, tanah, sertifikat, luasnya, lokasinya di mana, detail. Nah, nilai tanggungan seperti kita bahas sebelumnya. Nominal tanggungan yang diperjanjikan ini harus detail. Berapa nominalnya? Berapa lama jangka waktunya? Janji-janji atau bidding. Misalnya, larangan menjual tanpa izin. Nah, dalam masa hutang itu boleh nggak dijual? Tidak boleh dijual. Karena kan hak tanggungannya masih hak tersebut masih dipegang sama bank. Hanya benda tersebut dikuasain oleh debitur. Nah, kewajiban memelihara objek, iya jelas. Objek tersebut harus dipelihara oleh si debitur. Mereka kan hanya menjaminkan aset tersebut, surat-suratnya, tapi hak menempatinya masih tetap belum berpindah, masih dipegang oleh debitur tersebut. Sifatnya harus tertulis dan otentik, dan tidak bisa buat sembarangan. Nah, di tahap ini, hak tanggungan lahir secara hukum, tapi belum punya kekuatan penuh sebelum didaftarkan. Jadi semua ini setelah terjadi perjanjian hutang piutang, didaftarkan kepada PPAT, nah harus didaftarkan. Di mana pendaftarannya? Didaftarkan ke kantor pertanahan atau BPN.
Prosesnya seperti apa? Dilakukan oleh PPAT, dilaporkan, dan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan atau BPN. Berapa lama batas waktunya? Maksimal 7 hari kerja seperti APHT yang ditandatangani. Tujuan pendaftarannya apa saja sih? Memberikan publisitas, hukum, mengikat, dan mengikat pihak ketiga. Apa yang terjadi saat pendaftaran? Dicatat dalam buku tanah, dibuat catatan pada sertifikat tanah. Jadi jelas bahwa tanah tersebut, jaminan tersebut sudah didaftarkan di BPN kepada bank. Oke, kenapa harus didaftarkan? Supaya semua orang tahu bahwa tanah itu sedang dijaminkan. Ini untuk mencegah sengketa. Jadi tidak bisa sembarangan dijual tanah tersebut. Nah, ini bisa jadi masuknya pidana. Sertifikat timbul hak tanggungan tersebut terjadi bila terjadi sudah daftarkan terbitlah sertifikat hak tanggungan. Nah, diterbitkan sertifikat hak tanggungan oleh siapa? Oleh kantor pertanahan atau BPN. Kekuatan utamanya memiliki title eksekutorial, memuat kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makna hukumnya setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Konsekuensinya, jika debitur wan prestasi bisa dilakukan paret eksekusi tanpa gugatan panjang. Berarti bank bisa langsung mengeksekusi. Nah, ini yang bikin hak tanggungan sangat kuat. Kreditur tidak perlu proses panjang di pengadilan untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Nah, tapi kan seperti itu. Tapi dalam prakteknya tetap harus diberi peringatan dulu sudah sekian lama baru call 5 dan sekian lama dikasih batas waktu negosiasi tidak bisa dilakukanlah lelang. Lelang ada juga yang debitur bandel atau bagaimana tergantung di lapangan seperti apa. Yang jelas bank mempunyai hak preferen untuk melakukan eksekusi tersebut. Nah, alurnya seperti apa? Utang dibuat, APHT ditandatangani, daftarkan ke PPN, sertifikat hak tanggungan diterbit, sah dan kuat. Nah, yang dari kita perlu tekankan, hak tanggungan lahir sempurna saat didaftarkan, bukan saat APHT. Jadi daftarkan dulu kepada BPN, ini menjadi kuat. Tanpa pendaftaran tidak punya kekuatan terhadap pihak ketiga. Sertifikat hak tanggungan menjadi senjata hukum kreditur. Jadi, kekuatan hak tanggungan bukan hanya di kertas perjanjian, tapi proses hukumnya yang lengkap mulai dari perjanjian, akta pendaftaran, sampai sertifikat yang punya kekuatan eksekusi. Nah, kekuatan dan keunggulan hak tanggungan apa saja? Eksekusi cepat, parate eksekute. Hak didahulukan atau preferen, berarti bank mempunyai hak preferen, boleh menjual bila terjadi wan prestasi. Nah, ini mengikat pihak ketiga. Contoh kasus sederhananya, kalau satu tanah dijaminkan ke kedua kreditur, yang lebih dulu didaftarkan dialah yang menang. Bank akan tetap menang karena apa? Bank mempunyai jaminan. Contoh hal dalam kepailitan. Kepailitan bila suatu pabrik lah, pabrik mereka wan prestasi, punya hutang kepada bank, jelas karena sebagai preferen, punya hutang kepada vendor, kepada pajak, kepada karyawan. Siapa yang sebenarnya diuntungkan paling banyak? Bank, karena bank mempunyai hak preferen. Mereka memegang jaminan. Yang lain tidak memegang jaminan. Kekuatan dan keunggulan hak tanggungan. Kenapa bank hampir selalu minta jaminan berupa hak tanggungan? Karena secara hukum ini adalah jaminan yang paling kuat di Indonesia. Yaitu mempunyai eksekusi cepat atau parate eksekusi. Artinya apa? Kreditur bisa langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa harus melalui gugatan panjang di pengadilan. Dasar kekuatannya, sertifikat hak tanggungan memiliki title eksekutorial dan dianggap setara dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Nah, gimana cara eksekusinya? Biasanya melalui lelang umum. Itu yang paling terakhir, ya, setelah tidak bisa buat prestasi, dilakukan lelang umum melalui balai lelang. Nah, dilakukan ketika kapan? Ketika debitur
buat frustasi atau gagal bayar. Kenapa ini penting? Ini hemat waktu. Tidak perlu proses litigasi lama. Tidak perlu ke pengadilan, nunggu proses pengadilan dulu hasilnya bagaimana, dan memberikan kepastian bagi kreditur. Nah, bayangkan kalau semua harus lewat pengadilan, bisa makan waktu bertahun-tahun. Dengan hak tanggungan, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Kenapa hak? Kenapa bank mempunyai hak prefer atau hak yang didahulukan? Kreditur memegang hak tanggungan memiliki hak untuk didahulukan dalam perusahaan untuk dibanding dengan kreditur lain. Kreditur lain, konsep hukumnya disebut hak preferen. Berlaku saat hasil penjualan objek jaminan dibagikan. Jadi semua hasil bila terjadi kepalitan, contohnya bank memegang jaminan, jadi yang dibayar ke bank dulu, sisanya ke pihak-pihak yang lain. Contoh, tanah dijual 1 miliar. Kreditur A mempunyai hak tanggungan, dibayar dahulu. Sisanya baru dibayar ke kreditur lain. Tidak semua kreditur punya posisi ini. Hanya yang megang hak tanggungan yang sah, yaitu ya bank. Jadi, kalau ada banyak pihak yang menagih memegang hak tanggungan itu, antri paling depan ya bank. Bank karena punya hak tanggungan. Nah, yang mengikat pihak ketiga atau droit suite. Apa artinya? Hak tanggungan tetap mengikat objeknya, siapapun pemiliknya. Jadi meskipun dialihkan pemiliknya, umpamanya sebagai diwariskan, tetap aja hak pemiliknya berubah, tetap saja bank memiliki jaminan tersebut. Konsep hukumnya disebut droit de suite. Hak menempel pada tanah bukan pada orang atau individu tertentu. Contohnya tanah dijual ke orang lain, tapi masih dibebani hak tanggungan. Kreditur tetap bisa mengeksekusi tanah tersebut. Nah, kenapa ini penting? Untuk mencegah debitur menghindar dengan menjual aset tersebut, memberikan perlindungan penuh bagi kreditur. Nah, mau pindah tangan berapa kali pun, hak tanggungan tetap tempel, jadi tidak bisa didakalin. Contoh kasus sederhana, krusial banget ini. Suatu tanah yang dijaminkan ke kreditur, kedua kreditur A daftar lebih dahulu, kreditur B daftar belakangan. Hasilnya, kreditur A yang menang dan didahulukan. Kenapa? Karena berlaku prinsip first registered, first secure. Penjelasan hukumnya, urutan ditentukan oleh tanggal pendaftaran di kantor pertanahan, bukan tanggal perjanjian. Jadi, begitu terjadi perjanjian, harus maksimal 7 hari didaftarkan supaya menjadi legal dan terdaftar. Ini penting banget. Bukan siapa yang duluan kasih pinjaman, tapi siapa yang duluan mendaftarkan hak tanggungan. Jadi, kesimpulannya apa dari segmen vlog kali ini? Hak tanggungan itu kuat karena 3 hal. Biasanya bisa dieksekusi cepat, memberi posisi utama bagi kreditur, dan tetap mengikat walaupun objeknya berpindah tangan. Makanya, dalam dunia perbankan dan bisnis ini jaminan paling aman dan paling diandalkan. Nah, kapan hak tanggungan itu hapus terhapusnya hak tanggungan tersebut? Hak tanggungan hapus jika utang tersebut lunas, dilepaskan oleh kreditur, objek menjadi musnah, dihapus berdasarkan putusan pengadilan. Nah, setelah lunas biasanya dilakukan ROYA, yaitu pencoretan hak tanggungan dari sertifikat tanah tersebut. Nah, hak tanggungan ini kuat, tapi bukan berarti selamanya ya. Dalam kondisi tertentu, hak bisa dihapus secara hukum. Nah, bagaimana ya? Karena hutangnya lunas, sebab paling utamanya. Nah, karena hak tanggungan bersifat asesor, maka di utang pokok lunas, hak tanggungan otomatis hapus. Apa yang terjadi secara praktik? Maka kreditur mengeluarkan surat pelunasan. Sertifikat hak tanggungan dikembalikan, dilakukannya proses roya di kantor pertanahan. Apa itu roya? Pencoretan hak tanggungan dari buku tanah dan sertifikat. Langkah-langkahnya, permohonan diajukan ke kantor pertanahan dengan melampirkan sertifikat tanah, sertifikat tanggungan, surat lunas dari kreditur, BPN, mencari catatan tanggungan. Nah, kalau belum diroyak, secara hukum tanah itu masih dianggap dijaminkan. Jadi proses ini penting banget. Nah, dilepaskan oleh kreditur. Kreditur secara sukarela melepaskan haknya, meskipun utang belum lunas seluruhnya. Biasanya terjadi karena apa? Restrukturasi hutang, kesepakatan bisnis baru, atau penggantian jaminan. Nah, berarti dokumennya surat pernyataan pelepasan hak. Implikasinya apa? Hak tanggungan hilang, kreditur kehilangan hak preferen,
Dan ini jarang terjadi tanpa alasan kuat, karena berarti kreditur melepaskan kekuatan hukum. Nah, objeknya musnah kenapa? Objek jaminan tanah atau bangunan hilang atau karena tidak berlaku nilai secara fisik. Contohnya, tanah longsor, tenggelam, hancur total akibat bencana. Apa implikasi hukumnya? Hak tanggungan ikut hapus, tapi utang tetap ada. Catatan penting baginya biasanya ada apa? Asuransi objek jaminan untuk melindungi kreditur. Jadi setiap hutang yang dijaminkan itu selalu diasuransikan. Walaupun jaminannya hilang, kewajiban hutang tidak otomatis hilang. Ini yang penting, yang sering disalahpahami. Nah, dihapus berdasarkan putusan pengadilan. Artinya, pengadilan memutuskan bahwa hak tanggungan tidak sah atau harus dihapus. Nah, contoh kasusnya, cacat hukum dalam APHT, pemalsuan dokumen, sengketa pemilikan tanah. Bagaimana prosesnya? Gugatan ke pengadilan, putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, diperintahkan penghapusan BPN. Apa implikasinya? Hak tanggungan hilang secara paksa atau hukum. Nah, kalau dari awal prosesnya bermasalah, hak tanggungan bisa dibatalkan lewat pengadilan. Intinya, hak tanggungan hapus karena empat hal, yaitu utang lunas, dilepaskan kreditur, objek musnah, atau putusan pengadilan. Nah, jadi penekanan penting biar ini hak tanggungan tidak hapus otomatis secara administrasi harus dilakukan roya. Tanpa roya masih tercatat sebagai jaminan. Jadi setelah utang lunas, jangan lupa satu hal penting, roya, karena secara hukum disitulah tanda tanah tanah kamu benar-benar bebas dari beban. Nah, jadi kesimpulannya adalah hak tanggungan adalah jaminan yang sangat kuat dan dalam hukum Indonesia, terutama untuk sektor perbankan dan pembiayaan. Kalau kalian ingin paham hukum bisnis ini, salah satu konsep yang wajib kalian kuasain. Di mana hak tanggungan adalah jaminan yang kuat. Pernyataan ini bukan sekedar opini, tapi berdasarkan konstruksi hukum hak tanggungan itu sendiri. Yang memiliki tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum. Hak tanggungan diatur dalam khusus Undang-Undang 4 tahun 1996 dengan tidak tidak multifasir prosedurnya yang jelas ABHT, pendaftaran sertifikat, dan memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Kami me- kam, Kamu menegaskan bahwa sistem ini bukan sembarangan, tapi legal framework yang solid dan mempunyai kekuatan eksekutorial, mempunyai perlindungan kepada kreditur, dan kaitannya dengan dunia perbankan dan pembiayaan, terutama sektor perbankan. Karena apa? Bank menyalurkan dana dalam jumlah besar, dan resiko gagal bayar sangat tinggi. Butuh jaminan yang aman, mudah dieksekusi, punya kepastian hukum, hak tanggungan memenuhi semua itu. Contoh nyata seperti KPR, kredit modal usaha, pembiayaan proyek, hampir semuanya menggunakan hak tanggungan. Kenapa wajib dikuasai dalam hukum bisnis? Karena ini basic knowledge. Hukum tanggungan adalah fondasi dalam hukum jaminan. Nah, praktik profesionalnya dipakai oleh siapa? Oleh bank, oleh notaris PPAT, pengacara, developer properti, decision making. Kalau bisa sajalah salah menjaminkan aset, bisa rugi dalam transaksi bisnis. Jadi bukan cuma teori, tapi alat praktik dalam dunia nyata. Nah, untuk itu kita sudah jelaskan mengenai hak tanggungan dalam tanah. Jadi sebagai closing, hak tanggungan bukan sekedar jaminan biasa, ini adalah sistem hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian, kekuatan eksekusi, dan perlindungan maksimal dalam transaksi utang piutang. Tidak heran kalau sektor perbankan dan pembiayaan sangat bergantung pada instrumen ini. Dan kalau kamu ingin dengar mengenai hukum bisnis, ini bukan hanya penting, tapi wajib dikuasai. Nah, sekian penjelasan mengenai hak tanggungan dari saya. Terima kasih.